نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Takwa yang bermakna kehati-hatian. Takwa yang satu waktu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa makna ketakwaan? Maka beliau menjawab, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bima fit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang disebut dengan takwa adalah al-khawfu minal jalil, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala al-jalil, wal amalu bima fit tanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah yakni Al-Qur'an, war ridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang sedikit, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan jauh, perjalanan panjang, yakni perjalanan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki Jumat pertama di bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bulan yang diberkahi oleh Allah, tapi juga Ramadan disebut sebagai bulan kemenangan. Kenapa Ramadan disebut bulan kemenangan? Karena banyak momentum kemenangan itu terjadi justru di bulan Ramadan. Kalau dibacakan banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah yang itu merupakan kemenangan umat Islam, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita tahu bahwa konfrontasi fisik pertama, perang fisik pertama antara hak dan batil, yaitu perang Badar Al-Kubra, itu terjadi pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Pasukan kaum muslimin 313 orang melawan orang-orang Quraisy yang berjumlah 1000 orang, tapi ternyata Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin walaupun jumlahnya hanya 313 orang.
3 kali lipat pasukan musuh, tapi kemudian bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Begitu juga terjadinya perang Khandaq, di mana pasukan sekutu orang-orang Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab yang akan menyerang, membumi hanguskan kota Madinah. Tapi ternyata kemudian Allah juga memberikan kemenangan. Begitu juga peristiwa-peristiwa setelahnya. Konfrontasi kaum muslimin dengan bangsa Romawi yang terjadi pada perang Tabuk, dan ternyata Romawi tidak berani untuk menghadapi kaum muslimin, dan itu pun terjadi pada bulan Ramadan. Begitu juga ketika kaum muslimin dalam perang Ain Jalut, pimpinan Saifuddin Qutuz mengalahkan bangsa Tartar dan Mongol yang waktu itu sebagai bangsa yang meluluh lantakan seluruh wilayah yang didudukinya. Dan kita juga tahu, kalau kita sebagai orang Indonesia, bahwa ternyata proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diproklamirkan pada hari Jumat pada tanggal 9 di bulan Ramadan. Berapa banyak momentum kemenangan kaum muslimin terjadi pada bulan Ramadan. Dan tentu kita berpikir, merenung, apa penyebab kenapa kaum muslimin hari ini tidak seperti yang kita lihat di masa lalu. Ya tentu banyak sekali penyebabnya. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja apa syarat agar Allah menjadikan kita sebagai pemenang, terutama pemenang di bulan Ramadan yang kita hadapi hari ini, yang kita sedang laksanakan hari ini? Maka salah satu jawabannya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di antara prasyarat agar kita menjadi pemenang, bisa kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim." Al-ayah. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kunci jawabannya, salah satu di antara prasyarat agar Allah menjadikan kita sebagai kaum pemenang ada di dalam ayat ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kunci kemenangan pertama adalah adanya iman dalam hati kita. Kunci kemenangan pertama, Allah titipkan dalam hati kita semua yang kita lakukan, termasuk puasa, salat malam, sedekah, ibadah-ibadah yang kita lakukan, dasarnya harus karena iman. Kata Allah, man yartadda minkum an dini, siapa di antara kalian yang keluar murtad, na'udzubillah, dari agamanya. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian menyampaikan bahwa murtad di sini bukan berarti dia keluar dari agamanya saja, tapi bisa jadi dia tahu akan kebenaran, tapi kemudian dia tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Dia menyimpang dari kebenaran tersebut. Maka apa kata Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan kepada mereka kaum pengganti. Apa kriteria kaum pengganti tersebut? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecintaan yang lebih besar bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kecuali menyimpan kecintaan itu kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, riwayat muttafaqun alaih, kata Nabi, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Apa yang pertama? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat, sebagai sosok yang paling dicintai dan tidak ada yang lebih dicintai daripada keduanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata kunci kemenangan yang kedua setelah kita beriman, kita menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat, sebagai sosok yang paling dicintai. Dan kita tidak memberikan cinta kita yang lebih besar kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang disebut sebagai generasi terbaik. Mereka mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah Allah menyampaikan kepada kita ciri orang yang akan diberikan kemenangan, salah satunya kemenangan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Yang kedua adalah adzillatin 'alal mu'minin. Mereka lemah lembut, merendahkan hatinya di hadapan orang-orang beriman, di hadapan sesama orang-orang beriman. Karena kita tahu setiap orang beriman, setiap yang dalam hatinya ada iman, mereka adalah saudara kita. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat satu tubuh, ibarat satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha, yang bangunan yang satu, material yang satu menguatkan material yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa setiap mukmin, setiap orang-orang beriman yang ada iman dalam hatinya, kita semuanya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara mereka berdua. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perspektif mindset kita sebagai seorang mukmin harus memandang bahwa mukmin yang lainnya sebagai saudara. Karena banyak di antara kita kadang-kadang, mohon maaf, salah memilih musuh. Ketika dia sesama orang beriman, sesama orang Islam, seakan-akan dia lebih buruk daripada orang yang belum menjadi muslim. Dan yang kedua, yang berikutnya di ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas bukan bermakna keras, tegas bermakna bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang yang belum beriman, kepada orang non-muslim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Namun ketika mereka melakukan keburukan kepada kita, kezaliman kepada kita, mengusir kaum muslimin dari tanahnya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka wajib buat kita untuk kemudian a'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yujahiduna fi sabilillah. Mereka tidak pernah berhenti berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan fisiknya atau dengan fikirannya atau juga dengan ilmunya. Yujahiduna fi sabilillah. Dan yang berikutnya wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut dicela oleh orang-orang yang suka mencela, tidak takut dihina oleh orang-orang yang suka menghina. Wala yakhafuna laumata laim. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan, as-salihu yuhibbuhun nas. Kalau orang soleh itu biasanya dicintai oleh manusia. Tapi kalau kemudian dia naik kelas, naik tingkat, wal muslih tu'adiyahun nas. Kalau orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah umatnya, tidak jarang dia dimusuhi oleh manusia.
Ma'syarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kriteria orang-orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, terutama di bulan Ramadan, termasuk orang-orang yang masuk pada kriteria tersebut dan menjadikan diri kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan seperti hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, nabiyyina Muhammad ibn Abdillahi dhawis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna wal muslimin. Allahumma adfa'anna al ghalaa'a wal wabaa'a wal fahshaa'a wal munkar والشدائد والسيوف المختلفة والمهن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.